Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di review Bukit Viola Citra Indah City di bulan September tahun 2024 ya. Apa kabarnya nih penghuni Bukit Viola? Setelah sekian lama tidak saya review ya, ada yang meminta untuk direview ulang kondisi terakhir di Bukit Viola nih ya. Kenapa nggak pernah direview lagi? Karena Bukit Viola ini udah hampir 90% selesai dibangun ya. Tinggal ya sedikit lagi yang masih bisa eh, belum dibangun ya. Tapi nggak ada salahnya kita review ulang ya, karena sebagai mana diketahui ya masih banyak yang belum menetap di Bukit Viola ini ya. Tingkat hunian di Bukit Viola ini sejauh saya melihat ya hampir 60% ya, pesat sekali ya di Bukit Viola ini. Dan juga ada banyak yang melakukan overcredit ya. Tapi kalau untuk overcredit ya harap berhati-hati ya, karena overcredit itu riskan ya. Kita nggak tahu ya namanya overcredit itu gimana. Lebih baik di take over ya, jangan overcredit ya. Kalau overcredit kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Lebih baik di take over. Kalau emang ada yang berminat di Bukit Viola, masih banyak kok yang dijual di blok-blok ini ya. Tapi kalau ada yang untuk yang tipe-tipe tertentu kayak Viola 4 ini sudah habis ya. Sampai kemarin juga ada rumah contoh di tipe Viola 4 itu sudah terjual ya. Ini saya agak telat memberitahukannya ya. Nah, sebelum masuk kita izin dulu dengan security ya. Nah, nanti kita lihat ini rumah contoh yang tipe Viola 4 sudah dijual dan sedang direnovasi ya. Kemarin ya ada rumah-rumah contoh ini ya, untuk tipe-tipe tertentu ya dijual karena tipe utamanya sudah habis ya, unit yang tersedia sudah habis. Jadi rumah contohnya ikut dijual ya. Rumah contoh itu berikut furnitur di dalamnya ikut dijual ya. Di sini kita lihat pembangunan yang masif di Bukit Viola ya. Baik yang sudah melakukan renovasi dan sudah bermukim di Bukit Viola ini ya. Ya, karena ini komersil ya, tipe komersil, jadi boleh melakukan perubahan fasad juga boleh ya. Ataupun yang sudah membeli rumah secara cash juga boleh. Yang KPR juga masih boleh karena ini kan komersil ya, bukan subsidi ya. Kalau subsidi kan kita nunggu 5 tahun untuk merubah fasad ya. Kalau komersil enggak ya. Nah, ini kemarin masih tanah kosong ya, sudah mulai dibangun ya, sudah banyak yang hampir selesai. Jadi beberapa bulan ini saya tidak upload ya, karena saya lebih fokus ke Meranti, karena Meranti masih banyak yang bisa dipilih lahan-lahannya ya. Kalau di Bukit Viola pilihannya mulai terbatas. Tapi saya anjurkan tidak melakukan overcredit ya, tidak beli dengan sistem overcredit di sini ya, karena kadang banyak kejadian ya sudah melakukan overcredit ya. Kalau mau overcredit pun paling enggak ya kita ada notarisnya ya, sama buku tabungan dan ATM-nya itu dipinta. Lebih baik sih di take over ya. Kalau di take over tuh lebih bagus lagi, jadi nggak ada penyalahgunaan. Jadi kemarin ada beberapa yang pengaduan ke penajual ya, karena kan kita penajual taunya kita jual ke pemilik pertama ya. Pemilik pertama itu melakukan overcredit, tapi di bulan-bulan berikutnya dia tidak melakukan dan tiba-tiba dari bank disegel ya. Ada beberapa unit di Bukit Viola ini yang disegel ya, padahal pemandangannya cakep ya di sini nih. Nah, ini karena sudah mulai dibangun di dekat balai warga, jadi agak terhalang ya pemandangan lembah di Bukit Violanya ya. Di depan itu ada lembah Bukit Sakura, di depannya Bukit Viola, jadi agak terhalang. Nah, nanti ini masih ada sisa lahan sekian nih, tinggal 2 blok lagi ya yang masih belum dibangun. Selebihnya udah mulai dibangun, jadi tingkat pembangunannya hampir 95% ya. Hampir selesai, hampir semuanya selesai. Nah, tapi masih ada yang bisa digarap. Jadi kalau ada yang masih berminat bisa hubungi nomor telepon yang ada di pojok kanan bawah. Atau ingin melakukan renovasi juga boleh ya. Renovasi, konsultasi boleh. Tapi kalau untuk minta rancang bangun atau RAB ya kita ada biayanya ya. Mohon maaf ya. Kalau hanya untuk konsultasi tanya-tanya aja boleh ya. Tanya-tanya itu gratis. Renovasi mau tanya-tanya renovasi ini habisnya berapa Pak. Tapi kalau minta RAB-nya itu tadi berbayar ya, teman-teman sekalian. Yang kita bisa lihat ya, kiri kanannya sudah mulai dibangun ya. Ini kan tipe komersil ya, double dinding. Ini masih pakai bata ringan ya, hebel ya. Nah, ini double dinding, dan ini daerah paling tinggi di Bukit Viola ya. Kalau kemarin kita masih awal-awal tuh bisa ngeliat ke depan tuh masih
plong ya karena sudah dibangun semua, jadi agak terhalang dengan unit yang sudah dibangun. Nah, jadi pemandangannya agak terhalang. Nah, ini dari penjual tadi ya, Pak Yosep. Nah, itu sedang melakukan check and recheck. Yang saya bilang tadi ya, unit-unit yang di over kredit tapi tiba-tiba dari bank datang ya, jadi disegel ya. Ini ada sedikit kendala kemarin. Jadi mohon berhati-hati pada teman-teman sekalian yang melakukan over kredit. Kalau langsung ke tangan pertamanya, kalau bisa di take over ya dengan bank, ataupun ada perjanjian hitam di atas putih dengan pihak penjualnya yang melakukan over kredit, dan juga melakukan transaksi itu kalau bisa buku tabungan dan ATM-nya dipinta ya, jadi kita bisa cek ke banknya langsung ya. Jadi jangan sampai kita sudah bayar angsurannya, sudah ambil bayar ke pemilik pertama, nggak taunya ke bank nggak di story-nya. Ini ada beberapa kejadian Citra Indah seperti itu ya. Jadi sudah kita pikir udah amanah ya teman-teman sekalian, jadi tiba-tiba dari bank datang disegel. Nah, ini jangan sampai terjadi ya sahabat sekalian. Kalau memang melakukan over credit itu di take over aja, saran saya sih ya, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, cari aman aja. Nah, di sini sebagian besar sudah melakukan renovasi juga ya. Jadi sudah melakukan bikin kanopi, pagar ya. Ini pemandangan setelah hujan ya. Di bulan September ini beberapa hari ini sering diguyur hujan ya. Di minggu-minggu awal September ini hujannya intensitasnya tinggi di Citra Indah City ini, tapi jadi cuacanya cerah kalau setelah hujan itu. Gunung itu bisa terlihat ya di pagi hari ataupun di sore hari ya. Kalau setelah hujan itu, kalau biasanya habis hujan terbitlah terang ya, terbitlah pemandangan yang indah ya, dan cuacanya juga sejuk di sini. Kalau yang ingin berminat ngambil unit di Bukit Viola ini masih tersedia ya, tadi masih ada beberapa yang tersedia. Kalau walaupun ingin mengambil unit yang take over yang ditawarkan di marketplace ya, itu harap hati. Nah, kelihatan gunungnya ya kan, ya cantik sekali pemandangan dari sini ya. Setelah hujan itu pemandangannya sejuk ya. Apalagi kemarin kalau kita libur panjang ini, ada yang bela-belain ke puncak sampai akhirnya rencana mau liburan, mau healing malah jadi drama ya kemarin. Itu sampai bermacet-macetan ria sampai 17 jam lebih ya di puncak itu, dari sore sampai pagi sampai siang tuh masih macet di puncak kemarin ya. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ya, cukup memiliki rumah di Citra Indah City ini udah pemandangannya indah. Kalau kita ingin berwisata ke yang tempat yang lebih tinggi lagi, bisa ke arah Puncak 2 ya. Puncak 2 di sana ada Villa Kayangan, ada Cipamingkis ya. Nah, itu bisa. Banyak kok tempat hiburan di daerah sekitar Citra Indah City ini ya. Dari sini juga udaranya juga bersih ya. Jadi kalau memang kita setelah capek ya bekerja di Jakarta, ini untuk refreshing tuh mendapatkan udara segar sangat baik ya. Kalau ada yang bilang jauh dari Jakarta, nggak worth it ya. Ini bukan untuk yang ingin dekat ya. Dengan Jakarta tuh nggak ada hunian dekat Jakarta tuh di bawah 200 juta sampai 500 juta kayak begini nih, nggak ada nih ya. Kalau Bukit Viola ini mulai dari 400 jutaan ya. 400 jutaan. Kalau 400 jutaan di Jakarta itu nggak dapat taman sebagus ini, klaster sebagus ini ya. Minimal itu 1,5 M ya di Jakarta ya. Kalau dekat pusat perkotaan itu, jadi kalau ada yang kemarin membandingkan, terlalu jauh, nggak sesuai dengan ininya ya, kita jangan dibandingkan ya. Kalau makin jauh itu kan udara segar yang kita dapat. Bukannya kalau yang ingin dekat ke Jakarta ya, bukan udara segar yang kita dapat, tapi kan waktu yang kita dapat dengan ininya ya. Jadi setiap perumahan punya keunggulannya masing-masing. Seperti Citra Indah City ini punya keunggulan dengan udara sejuknya, ya, taman tematiknya. Kalau dibilang kota nuansa alam ya. Tapi kalau pendapat yang lain juga nggak bisa disalahkan juga ya. Mungkin terbiasa tinggal di hiruk pikuknya kota Jakarta ya. Jadi ngerasa kalau ke Citra Indah itu terlalu jauh ya, nggak bisa kita paksakan ya. Yang berminat saja untuk memiliki unit dan hunian di Citra Indah City ini ya. Jadi kalau yang nggak berminat ya nggak kita paksakan ya. Kalau ada yang masih berminat, masih ada ya. Kalau untuk mencari yang over credit juga ada dari Citra Indah, juga ada ya, dari pemasaran juga ada. Jadi over credit itu seandainya gagal ya, jadi sudah melakukan akad kredit tiba-tiba
Unitnya belum dipugar atau belum direnov ya, masih unit bawaan aslinya. Tiba-tiba ada nggak melanjutkan, itu ada ya yang ngajuin ke pemasaran juga seperti itu. Jadi begitu ini tiba-tiba ya, setelah berjalan setengah tahun atau setahun gitu ya, dia jarang tengokin, jadi dibalikin ke ini juga ada ya. Jadi itu ada beberapa unit di Bukit Viola ini yang dikembalikan kembali ke pemasaran. Nah, itu masih kita jual ya. Itu unit ready stock namanya ya. Unit ready stock ini DP-nya juga masih 0% dan ada hadiahnya ya. Hadiahnya itu di bulan September ini, promo September ceria ini. Hadiahnya itu satu unit AC setengah PK ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang berminat dengan unit ready stock itu bisa hubungi di nomor telepon yang ada di bawah ya. Pojok kanan bawah nih kalau untuk tanya-tanya unit yang tersedia ataupun mau unit yang masih belum dibangun juga bisa ya. Ya, di sini bisa kita lihat hampir tiap blok ini sudah dihuni ya, tadi saya perhatiin. Kalau waktu awal-awal selesai hunian ini masih hanya sebatas berkunjung ya, tapi ini saya perhatiin sudah banyak yang dipagar ya, dan sudah banyak kehidupan di ini. Jadi di setiap blok tuh pasti ada yang menempati ya. Mudah-mudahan segera terbentuk RT ya. Kalau ketua klaster sudah terbentuk yang saya tahu ya. Ketua klaster, ketua lingkungan itu sudah terbentuk. Tapi kalau untuk RT kayaknya Bukit Viola ini belum ya. Karena untuk pemekaran itu belum, dari desa itu belum ada pemekaran lagi ya. Yang kemarin kan antara Bukit Sakura dan Bukit Viola nanti akan mungkin jadi satu kali nanti ya, RT ke Bukit Sakura nantinya. Ini kita bisa lihat lagi ya, yang di Boulevard ini sebagian besar sudah dihuni ya. Nah, dari tadi kita lihat ada kendaraan-kendaraan dan ada juga yang sudah selesai direnovasi. Dan ada pun juga ya kita bisa lihat masih ada beberapa unit yang masih berkibar benderanya. Karena kemarin saat 17 Agustusan ya, di sini sangat meriah nih. Karnavalnya juga lumayan heboh ya, saya perhatiin itu. Dapat kabar ya dari Bukit Viola tuh ramai sekali ya karnavalnya. Nah, jadi mungkin masih hype-nya Agustus masih ke bawah sampai ke September ini ya. Ada juga yang sudah melakukan perubahan fasad itu di pojok kanan tadi, itu ada yang fasad yang dirubah di tipe Viola 4 ya, nanti kita lihat kembali ya. Nah, di sini juga ada yang dikasih tulisan ya, diambil alih oleh Citra itu karena terjadi permasalahan sengketa dengan bank, jadi dibalikan kembali ke Citra Indah ya di Viola 4 ini tadi. Ini taman tematiknya, kemarin tempat penyelenggaraan lomba 17-an ya di sini kemarin ya. Jadi dari warga Viola melakukan lomba 17 di sini tadi kemarin ya, di bulan yang lalu. Nah, nanti mungkin kedepannya lagi kalau warganya sudah banyak yang ini akan dibentuk RT ya nanti rencananya. Ya mudah-mudahan kalau ada warga Viola yang sudah menetap, kabar-kabarnya bisa dikabari di kolom komentar ya. Kalaupun ada juga yang ingin melakukan tanya-tanya, boleh di nomor telepon yang ada di pojok kanan bawah ya. Nggak terbatas di Bukit Viola aja, di klaster-klaster lain seputar Citra Indah juga boleh ya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.